bagi orang tua, bagi guru atau orang dewasa yang sekitar lingkungan anak gitu, ada nggak early identification melihat bahwa akan ada potensi nih si anak ini melakukan self harming gitu? Iya. Jadi ini sebenarnya identifikasi untuk supaya kita mengetahui identifikasi awal ya, apakah anak itu sedang mengalami kondisi mental tertentu yang memang butuh pertolongan. Kita bisa melihat dari perubahan sikap, perilaku, pikiran, perasaan. Ya misalnya tadinya anaknya ceria, terus tiba-tiba jadi pendiam. Nah ini kan berarti ada sesuatu yang berubah. Itu kita bisa mulai bertanya kepada anak, nggak apa-apa, penanganan dini jauh lebih baik dibandingkan nanti telat gitu ya. Kemudian juga misalnya ada perubahan-perubahan pikiran, misalnya orang itu atau anak itu mengatakan bahwa kayaknya seru deh kalau aku pergi aja dari dunia ini, misalnya seperti itu. Nah ini kan adalah red flag yang kita perlu memang sikapi dengan serius, bukan malah misalnya kamu ngomong apa sih, banyak-banyak berdoa aja deh, banyak-banyak bersyukur. Ini seperti menginvalidasi perasaan anak gitu ya. Kemudian satu lagi yang penting tadi belum saya ungkapkan adalah bahwa dalam penanganan kasus ini ketika seorang anak melakukan self harming untuk coping, sebenarnya bukan hanya perlu untuk didampingi dan diberikan informasi bahwa ya bagaimana perilaku ini bisa beresiko untuk fisik dan juga psikisnya. Fisik minimal mungkin akan infeksi gitu ya. Tapi anak-anak ini juga perlu dikasih cara alternatif yang bisa ia gunakan yang lebih safe atau aman ketika ia merasakan perasaan-perasaan yang sulit itu. Misalnya, kalau kamu lagi ngerasa nggak nyaman, kamu bisa cerita ke sini gitu. Jadi ada alternatifnya. Kita nggak bisa bilang, oh kamu nggak boleh melakukan ini, tapi kita nggak kasih alternatif. Ya kan? Jadi orang itu akan bertanya, lah terus kalau aku ngerasain kayak gini, terus aku mesti ngapain? Jadi kita mesti kasih alternatifnya.